Musik sinematik yang intens namun tenang dimulai, lalu perlahan memudar ke latar belakang. Ada sebuah paradoks yang menghantui pria modern. Senjata terhebat Anda, pikiran rasional Anda telah berbalik melawan Anda. Ia telah menjadi musuh internal yang membisikkan keraguan, memutar ulang kegagalan, dan menciptakan skenario bencana yang tidak pernah terjadi. Anda diberitahu untuk berpikir positif atau jangan terlalu banyak berpikir. Nasihat yang tidak berguna. Itu sama saja dengan menyuruh badai untuk tenang. Itu tidak akan berhasil. Kenyataannya adalah Anda tidak bisa berhenti berpikir, tapi Anda bisa memerintahkannya. Sebagian besar pria tidak akan pernah memahami ini. Mereka akan menghabiskan hidup mereka bereaksi terhadap badai di dalam kepala mereka. Tapi bukan Anda. Tidak hari ini. Dalam 1 jam ke depan, saya akan membagikan kepada Anda sebuah teknik yang disembunyikan di depan mata. Sebuah trik Stoik 5 detik yang bukan tentang menghentikan pikiran, tetapi tentang merebut kembali otoritas atasnya. Ini adalah perbedaan antara menjadi budak dari pikiran Anda dan menjadi tuannya. Ini adalah rahasia yang dipahami oleh para elit, para pemimpin, dan para pria yang menolak untuk dikendalikan. Tulis siap di kolom komentar jika Anda siap untuk berhenti menjadi tahanan di pikiran Anda sendiri dan mulai membangun benteng mental yang tidak tergoyahkan. Mari kita jujur. Dunia modern adalah medan perang untuk perhatian Anda. Notifikasi tanpa henti, tekanan untuk terus berprestasi, perbandingan sosial yang konstan. Lingkungan ini secara aktif dirancang untuk memicu pikiran berlebihan atau overthinking. Ini bukan kelemahan pribadi Anda. Ini adalah respons yang dapat diprediksi terhadap lingkungan yang kacau. Overthinking adalah gejala dari pikiran yang tidak terlatih. Bayangkan seekor kuda liar yang kuat, penuh potensi, tetapi berbahaya dan tidak dapat diandalkan. Itulah pikiran Anda saat ini. Ia menyeret Anda ke masa lalu yang penuh penyesalan dan masa depan yang penuh kecemasan. Ia menghabiskan energi mental Anda untuk masalah-masalah yang bahkan tidak nyata. Akibatnya, kelumpuhan analisis, peluang yang terlewatkan, energi yang terkuras. Masalahnya bukan pada pikirannya itu sendiri. Masalahnya adalah Anda tidak pernah diajari cara mengendarainya. Anda tidak pernah diberi manual untuk alat paling kuat di alam semesta ini. Filosofi Stoik kuno memahami hal ini ribuan tahun yang lalu, tetapi prinsip-prinsip mereka seringkali disajikan dalam format yang kering dan akademis. Di sini kita akan mengubahnya. Kita akan mengambil esensi kebijaksanaan mereka dan mengubahnya menjadi senjata praktis untuk pria di abad ke-21. Kita akan mengubah kuda liar itu menjadi kuda perang yang terlatih, yang melayani tujuan Anda, bukan ketakutan Anda. Blok 1. Ilusi kontrol dan kesalahan fundamental. Kesalahan pertama dan paling umum yang dilakukan pria adalah mencoba melawan pikiran mereka secara langsung. Anda berkata pada diri sendiri, saya harus berhenti memikirkan ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Anda justru semakin memikirkannya. Ini disebut teori proses ironis. Semakin keras Anda mencoba untuk tidak memikirkan seekor gajah merah muda, semakin jelas gambaran gajah itu di benak Anda. Perlawanan Anda adalah bahan bakarnya. Ini adalah pertempuran yang tidak akan pernah Anda menangkan. Kaum Stoik memahami ini. Mereka tidak mencoba mengendalikan apa yang muncul di pikiran mereka. Itu di luar kendali mereka. Sebaliknya, mereka fokus 100% pada satu-satunya hal yang bisa mereka kendalikan. Persetujuan mereka terhadap pikiran itu. Pikiran negatif yang muncul bukanlah masalah. Anda yang mempercayainya dan mengikutinya ke dalam lubang kelinci, itulah masalahnya. Pergeseran fundamental pertama yang harus Anda buat adalah ini. Berhenti mencoba menjadi penjaga gerbang pikiran Anda, dan mulailah menjadi hakim yang memutuskan pikiran mana yang layak mendapatkan perhatian Anda. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Blok 2. Memberi nama pada tiran internal. Untuk mengalahkan musuh, Anda harus mengenalnya. Mari kita beri nama pada mekanisme overthinking ini. Tiran internal. Tiran ini tidak nyata. Ia adalah konstruksi dari kebiasaan mental yang buruk. Ia berbisik di telinga Anda bahwa Anda tidak cukup baik. Ia menunjukkan kepada Anda setiap kemungkinan kegagalan. Ia membuat Anda menebak-nebak setiap keputusan. Dan ia mendapatkan kekuatannya dari satu sumber, perhatian Anda yang tidak terbagi. Setiap kali Anda berdebat dengannya, setiap kali Anda membiarkannya mendominasi kesadaran Anda memberinya makan. Anda membuatnya lebih kuat. Pria yang lemah percaya bahwa suara tiran ini adalah suara kebenaran. Pria yang kuat belajar untuk melihatnya sebagai apa adanya, sekadar kebisingan, seperti radio yang rusak yang menyala di latar belakang. Anda tidak harus mendengarkannya. Anda tidak harus percaya apa yang dikatakannya. Langkah kedua adalah memisahkan identitas Anda dari suara ini.
Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah kesadaran yang mengamati pikiran-pikiran itu. Saat Anda menciptakan jarak ini, bahkan hanya 1 milimeter, tiran itu mulai kehilangan cengkeramannya. Anda mulai menyadari bahwa Anda memiliki pilihan untuk tidak terlibat dalam dramanya. Musik kembali menguat, memberikan nuansa finalitas dan kekuatan. Jadi, inilah kebenarannya. Trik 5 detik ini bukanlah mantra sihir. Ini adalah sebuah disiplin. Ini adalah latihan. Ini adalah penegasan kedaulatan Anda atas domain internal Anda yang dipraktikkan dari momen ke momen. Kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah memiliki pikiran negatif atau ragu. Itu mustahil. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengamati pikiran-pikiran itu datang dan pergi tanpa menjadi budaknya. 99% pria akan terus hidup dalam reaktivitas, ditarik ke segala arah oleh setiap pikiran dan emosi yang lewat. Tetapi Anda telah diberi sebuah alat, sebuah pisau bedah mental untuk memisahkan apa yang nyata dari apa yang hanya kebisingan. Gunakan itu. Latihlah setiap hari. Saat Anda merasa cemas, saat Anda marah, saat Anda meragukan diri sendiri, berhenti sejenak. 5 detik. Itulah jendela di mana Anda beralih dari korban keadaan menjadi arsitek jiwa Anda. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda untuk menguasai diri Anda sendiri. Ini adalah pekerjaan terpenting yang akan pernah Anda lakukan. Jika video ini memberi Anda nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Anda tidak akan menemukan konten seperti ini di tempat lain. Sekarang, untuk Anda. Pertanyaan terakhir saya. Apa satu pikiran berlebihan yang akan Anda taklukkan pertama kali menggunakan teknik ini? Tuliskan komitmen Anda di kolom komentar di bawah. Nyatakan. Jadikan itu nyata.